Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Oh, Dapia Paiha. Langsung saja kita akan memasuki cerita novel Menikahi Calon Kakak, bab 45 sampai dengan 46. Selamat mendengarkan. Tidak dipungkiri bahwa Celin begitu bahagia bisa berlibur menikmati destinasi paling memukau di dunia itu. Surga tropis di tengah Samudra Hindia yang mampu menarik perhatian dunia dengan landscape yang begitu mempesona. Berupa hamparan pasir putih yang berkilau, air biru yang begitu jernih serta pemandangan terumbu karang yang luar biasa. Celin dan Haidar kini telah berada di salah satu resort megah bernama Cepi Blends Randall. Salah satu resort yang menawarkan wisatawannya untuk mengeksplor keindahan Maladewa dari atas sebuah kapal pesiar yang mewah. Sebelumnya Haidar sudah memesan satu kapal pesiar Azimut 98 Leonardo. Salah satu kapal pesiar yang dilengkapi dengan dek terbuka untuk jacuzzi dan fasilitas tambahan jet ski. Haidar sengaja menyewanya untuk dia gunakan menjelajahi spot diving yang ada di Maladewa bersama Celin. Celin dan Haidar tengah berjalan bersama menuju kapal pesiar yang memang sudah dipesan oleh Haidar. Haidar nampak menggandeng tangan Celin, menyelipkan jari-jarinya di antara jari-jari milik Celin dan menggenggamnya dengan mesra menuju kapal pesiar. Raut kebahagiaan terus terpancar di wajah keduanya. Bahkan Haidar yang dulunya sangat irit, senyum pun saat ini menjadi orang yang paling murah senyum saat berhadapan dengan Celin. "Kita naik ini, Kak?" tanya Celin saat keduanya sudah berada di dermaga. "Iya sayang, kapal ini akan menjadi milik kita untuk beberapa hari ini," jawab Haidar yang masih terus menggenggam tangan Celin dan enggan untuk melepaskannya. "Benarkah?" tanya Celin antusias. "Iya, bahkan jika kamu memintaku untuk membelikannya untukmu, akan kubelikan sekarang juga untukmu," kata Haidar. "Emang kakak punya berapa duit kok mau beli kapal pesiar segala? Emang kakak pikir harga kapal pesiar murah?" kata Celin. "Jangankan hanya kapal pesiar ini, pulau ini pun jika kamu yang memintanya, aku mampu membelikannya untukmu," jawab Haidar dengan rasa percaya dirinya. "Kakak serius mampu beli pulau ini?" tanya Celin meragukan apa yang Haidar katakan. "Tentu saja kamu mau," tanya Haidar. "Biar ku telepon Yudhistira dulu, biar dia yang mengurus pembelian pulau ini untukmu," kata Haidar. Kemudian melepaskan genggaman tangannya pada tangan Celin dan merogoh ponselnya yang berada di saku celananya. Kakak mau ngapain?" tanya Celin saat melihat Haidar akan menelepon Yudhistira. "Menelepon Yudhistira, katanya kamu mau dibeliin pulau ini, jadi kita lanjut jalan-jalannya biar Yudhistira yang mengurus semuanya," kata Haidar pada Celin. "Astaga, sekaya apa dia sebenarnya hingga bisa membayar sebuah pulau dan kapal pesiar ini?" gumam Celin yang merasa bertanya-tanya akan kekayaan suaminya itu. Enggak, aku cuma bercanda tadi. Buat apa coba beli pulau ini? Orang kita tinggalnya aja di Indonesia. Percuma juga beli pulau nggak ditempati," kata Celin. "Kan bisa buat investasi juga sayang. Anggap aja ini hadiah pernikahan dari aku," kata Haidar. Enggak. Pulau kakak ngotot beli pulau ini. Aku jamin aku nggak akan mau pulang sama kakak," ancam Celin. "Lah, kok gitu sih sayang? Kalau kamu di sini aku pulangnya sama siapa dong?" tanya Haidar. "Pulang sendiri," jawab Celin. "Jangan dong, masa sendiri? Nanti aku kangen gimana?" kata Haidar. "Bodoh amat," jawab Celin. "Lah, kok marah beneran sih sayang?" "Iya deh, iya, nggak jadi beli. Semua sesuai keinginan kamu aja. Jangan ngambek dong," kata Haidar yang memilih menyudahi perdebatannya. Celin nampak hanya terdiam tak menanggapi perkataan Haidar. "Sayang," panggil Haidar dengan mesra. "Iya, apa?" jawab Celin. "Enggak apa-apa, kirain masih marah," kata Haidar.
Dia pikir aku anak kecil apa? Masa cuma gara-gara gitu aja aku ngambek? Ya nggak mungkin lah, gumam Celin di dalam hatinya. By the way, kalau aku pura-pura ngambek, Kak Haidar bakal gimana ya? Gumam Celin lagi. Lain kali kerjain ah, tapi jangan pas di sini. Kan gak seru kalau lagi liburan ada acara ngambek-ngambekan, gumamnya lagi. Keduanya kini tengah berada di atas kapal pesiar, seutas senyum terus mengembang di bibir keduanya. Saat keduanya tengah menikmati keindahan pemandangan pulau Maladewa itu di atas kapal pesiar. Celin nampak begitu cantik dengan rambut tergerai ke belakang. Sesekali angin menghempaskan rambut-rambutnya yang panjang itu ke belakang. Sementara Haidar nampak terus mengembangkan senyumnya ke arah istri yang membuatnya begitu tergila-gila. Baginya pemandangan Maldevis sudah terkalahkan oleh pemandangan istri cantiknya itu. Haidar berjalan menghampiri istrinya yang tengah terduduk itu. Dia mengajak Celin untuk berdiri menikmati keindahan kota itu bersama. Keduanya pun berdiri di pinggiran kapal. Celin yang berada di depan, sementara Haidar memberikan pelukannya dari belakang. "I love you," kata Haidar sambil menghujani tengkuk milik Celin yang membuat sang pemilik bergidik merinding merasakan hembusan napasnya. "I love you too," balas Celin. Haidar segera membalikan tubuh Celin agar menghadap ke arahnya. Tidak menunggu lama, Haidar segera mencium bibir merah milik Celin itu dengan mesra. Keduanya pun berciuman sangat lama hingga tanpa sengaja malah membangkitkan gairah Haidar. Tangan Haidar nampak sudah berjalan kemana-mana, menyentuh setiap apa yang ada di tubuh Celin. Kini dia mulai menyingkapkan dress yang Celin gunakan ke atas, mengelus lembut paha mulus milik Celin. "Kakak, jangan di sini," tolak Celin saat tangan Haidar sudah semakin kemana-mana. "Tidak masalah, kita belum pernah mencobanya di sini," jawab Haidar tak menghiraukan apa yang Celin katakan. Sementara tangannya sudah berhasil menarik tali samping celana dalam milik Celin. Haidar menyentuh area milik Celin mengulasnya lembut. Sementara bibirnya terus bergulat di bibir milik Celin. "Jangan di sini, nanti ada yang lihat," tolak Celin lagi. Meskipun kini dia juga sudah berada di atas awan akibat permainan Haidar itu, namun kesadarannya masih menyandarkan agar tidak melakukan kegiatan panas dan bergairah itu di sana. "Percayalah padaku, tidak akan ada yang melihat kita," bujuk Haidar dengan tangan yang terus bergerilya kemana-mana. Haidar pun dengan segera melancarkan aksinya. Keduanya pun berakhir bercinta di atas kapal pesiar itu. Sungguh suatu pengalaman baru bagi keduanya. Melakukan kegiatan panas di alam terbuka sungguh pengalaman yang luar biasa bagi keduanya saat ini. Celin dan Haidar benar-benar menikmati honeymoon keduanya dengan bahagia. Haidar begitu memanjakan Celin di setiap kesempatannya. Mereka benar-benar mengelilingi pulau Maladewa dengan kapal pesiar yang sudah Haidar sewa itu. Banyak hal yang telah keduanya lakukan saat berada di Maldevis, dari snorkeling, menyelam, surfing, melihat atraksi lumba-lumba, menaiki jet ski, waterboarding, dan masih banyak lagi yang mereka lakukan saat berada di sana. Karena di Maldevis menerapkan aturan untuk tidak mengenakan bikini saat berada di pantai publik, Haidar sengaja menyewa Maldevis Hotel untuk keduanya berenang dan bersantai. Celin kini tengah mengenakan bikini berwarna orange yang memang telah disiapkan oleh ibu mertuanya itu di dalam kopernya. Dia mengenakan kardigan sebagai luaran bikininya, sementara Haidar hanya mengenakan celana pantainya saja saat ini tanpa mengenakan kaos. "Kenapa masih ditutupi?" kata Haidar saat melihat Celin mengenakan kardigan untuk menutupi bikini yang dia kenakan itu. "Apanya?" tanya Celin yang masih kurang paham dengan maksud perkataan Haidar. "Ini," tunjuk Haidar pada tubuh Celin yang saat ini sedang menguncir rambutnya ke atas. "Ini apanya sih, Kak?" tanya Celin lagi. "Lepas aja ini, pakai itunya aja," kata Haidar sambil sedikit menarik turunkan kardigan yang Celin gunakan. "Ya, nanti bakal dilepas kalau sudah mau masuk ke air," jawab Celin. Celin yang sedang mengikat rambutnya ke atas membuat Haidar sedikit bergairah ketika melihat leher panjang miliknya itu. Ia berjalan semakin mendekat dan memberikan pelukannya untuk Celin.
mengendus serta sesekali memberikan kecupan lembut pada leher jenjang milik Celin. Tangannya beralih pada kardigan yang Celin gunakan dan berniat untuk melepaskannya. "Kakak, lepaskan, geli tahu," tolak Celin, mencoba sedikit mendorong tubuh suaminya yang mulai sedikit agresif itu. "Sekali saja," kata Haidar pada Celin. Celin tahu apa maksud dari kata sekali yang Haidar katakan itu. Haidar mengajaknya kembali sebelum mereka memutuskan untuk berenang. "Tidak, tidak, aku tidak percaya lagi dengan kakak," tolak Celin. Karena beberapa hari ini dia terus tertipu dengan kata-kata Haidar yang katanya hanya sekali tapi nyatanya selalu lebih dari 2 kali itu. "Kali ini janji, hanya sekali," kata Haidar masih memohon pada istrinya itu. "Tidak," kata Celin masih menolaknya. "Ya, gak mau gak mau dia John. Kamu puasa dulu ya," kata Haidar sambil sedikit menyentuh si Joni miliknya itu. Celin yang mendengar perkataan Haidar merasa dibuat merinding oleh kata-katanya itu. Celin hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kekonyolan Haidar yang berbicara sendiri dengan si Joni miliknya itu. "Udah, ayo buruan jalan," ajak Celin yang kini sudah berjalan terlebih dahulu. "Ya, beneran dianggurin John," kata Haidar lagi yang masih bisa terdengar oleh Celin. Celin sedikit menahan senyumnya tak kala mendengar kata-kata terakhir Haidar barusan. Haidar segera menyusul Celin dan menggandengnya dengan mesra. Meskipun itu sebuah private bath, tapi di sana juga ada beberapa pengunjung yang datang. Tak jarang beberapa pengunjung laki-laki yang ada di sana memandangi tubuh Celin yang sempurna bak gitar Spanyol itu. Haidar yang melihat ada beberapa mata yang sedang memandangi tubuh istrinya itu segera memeluk pinggang istrinya posesif, sambil sedikit melototkan matanya pada beberapa orang yang masih saja memandangi tubuh istrinya itu. "Dia ini di mana-mana selalu menjadi pusat perhatian laki-laki," gumam Haidar yang nampak mulai kesal dengan pesona Celin yang begitu memukau itu. Celin berencana melepaskan kardigan yang menutupi bikininya itu, namun dengan segera Haidar mencegahnya. "Jangan dilepas," kata Haidar. "Kenapa? Tadi bilang suruh dilepas, kenapa sekarang udah sampai di pantai malah nggak boleh dilepas?" tanya Celin heran. "Pokoknya nggak boleh dilepas di sini," kata Haidar lagi. "Lah, masa mau berenang pakai kayak gini?" kata Celin sambil mengeritkan kedua alisnya karena heran dengan permintaan Haidar yang terkesan berubah-ubah itu. "Kita balik ke penginapan saja, kita berenang di kolam renang," ajak Haidar. "Hah? Apa maksudnya coba? Tadi ngajakin mantai, sekarang ngajakin balik, dasar modian," umpat Celin yang sedikit kesal dengan perilaku Haidar yang terkesan tidak konsisten itu. "Ayo balik," ajak Haidar sambil menarik tangan istrinya pelan dan menggenggamnya kembali ke penginapan. Sementara Celin di dalam hatinya terus menggerutu kesal karena Haidar. Kini Haidar dan Celin telah kembali ke penginapannya. Celin nampak sedikit mengerucutkan bibirnya karena kesal dengan Haidar. "Sudah, sekarang boleh dilepas," kata Haidar saat sudah sampai di kolam renang resort yang mereka gunakan untuk menginap. Haidar menatap wajah Celin yang sedang cemberut itu. "Sudah, jangan marah dong. Aku kan cuma nggak rela kalau ada orang lain yang ngeliatin kamu," kata Haidar membujuk Celin agar tidak cemberut lagi. "Namanya juga punya mata, jadi wajar kan kak kalau mereka ngeliatin aku. Lagian yang mereka lihat juga bukan cuma aku aja," kata Celin. "Tapi aku nggak rela kalau mereka harus melihatmu berbikini. Pokoknya nggak boleh, hanya aku yang boleh menikmati keindahan tubuhmu ini," kata Haidar sambil menunjuk ke arah dada milik Celin dengan jari telunjuknya. Celin hanya diam ketika mendengar kata-kata Haidar yang mungkin terbilang posesif itu. Haidar mencoba meraih tangan milik Celin dan menggenggamnya mesra. "Sayang, tolong mengertilah. Aku hanya tidak suka berbagi barang milikku dengan orang lain. Bagiku, semua keindahan ini hanya aku yang boleh menatapnya," kata Haidar dengan tatapan penuh cintanya pada Celin. Celin menganggukkan kepalanya tanda mengerti permintaan Haidar tersebut. "Terima kasih sayang," kata Haidar sambil memberikan sebuah kecupan pada kedua punggung tangan milik Celin yang saat ini dia sentuh itu. "I love you," kata Haidar yang membuat Celin nampak tersipu malu. "Kok diam?" kata Haidar karena tidak kunjung mendapatkan balasan dari Celin. "I love you too," kata Celin
dengan segera sedikit mengalihkan pandangannya dari sorot mata Haidar. Haidar yang tidak terima karena Celin mengalihkan pandangannya pun segera menyentuh wajah Celin dengan kedua tangannya agar menghadap ke arahnya. "Ngomongnya ke arah aku dong, masa ke arah sana?" kata Haidar. Kata Celin masih terdiam. Apa?" tanya Haidar. "Bukannya tadi kakak udah dengar ya, kenapa nanya lagi?" kata Celin yang nampak malu bercampur kesal karena ulah Haidar itu. "Nggak dengar tadi, kan kamu ngomongnya ke arah sana," tunjuk Haidar menggunakan sorot matanya. "Bohong," kata Celin. "Beneran atuh sayang, pengen dengar sekali lagi," kata Haidar lagi. "I love you too," kata Celin sambil menggigit bibir bagian bawahnya yang membuatnya semakin seksi dan mempesona. Benar-benar ekspresi yang mampu mengundang hasrat laki-laki yang memandangnya. Kenapa dia bisa seimut ini sih?" gumam Haidar. Jadi makin gak rela kalau ada yang memandanginya seperti tadi. Lanjutnya lagi, keduanya pun akhirnya memutuskan berenang di kolam renang penginapan keduanya. Entah kegiatan apa saja yang mereka lakukan di kolam renang itu, hanya keduanya lah yang tahu. Malam harinya, Haidar mengajak Celin untuk keluar dari penginapan. Dia telah menyiapkan kejutan untuk Celin malam ini. "Sayang, kita makan di luar yuk," ajak Haidar saat melihat istrinya yang baru saja keluar dari kamar mandi itu. "Makan di mana, Kak?" tanya Celin sambil menggosok-gosok rambutnya menggunakan handuk kecil. "Di mana aja bisa, yang penting kamu siap-siap aja dulu," kata Haidar. Celin pun segera bersiap-siap sesuai dengan perintah Haidar. Dia memoleskan beberapa make up ke wajahnya, menyemprotkan wewangian ke tubuhnya. Haidar tak henti-hentinya memandangi wajah istrinya itu dari pantulan cermin di hadapannya. Sungguh-sungguh sebuah mahakarya yang benar-benar sempurna menurutnya. Setelah Celin siap, Haidar segera menggandeng tangan Celin mesra. Keduanya pun berjalan bersama dengan sesekali saling melemparkan senyuman satu sama lain. "Tutup dulu matanya," kata Haidar sambil mengeluarkan sebuah ikat kepala berwarna hitam untuk menutupi mata Celin. "Kenapa ditutup?" tanya Celin yang sedikit heran. "Ada deh," kata Haidar yang enggan membocorkan keinginannya itu. Celin pun akhirnya memilih menuruti keinginan Haidar itu dan membiarkan Haidar menutup matanya. "Apa yang akan kakak Haidar lakukan?" gumam Celin yang kini merasa deg-degan sendiri. Haidar sengaja membuat kejutan makan malam ini untuk Celin. Terlihat beberapa lilin beraroma wangi telah tersusun di sekitar jalan menuju pantai. Entah lilin apa yang dia gunakan, sehingga lilin-lilin itu tidak mati tertiup angin. Beberapa kelopak mawar nampak tersebar membentuk sebuah jalan dengan pencahayaan yang redup dari lampu warna-warni yang terpasang di sana, membuat suasana malam itu terlihat begitu romantis. Beberapa bunga nampak menghiasi meja yang ada di hadapan keduanya. Terlihat beberapa lilin di atas holder yang bergaya klasik itu. Tumpukan piring pintar juga sudah tersusun di atas meja tersebut bentuk hati. Memang gak ada matinya. Haidar juga memilih membatasi mejanya dengan beberapa taburan kelopak mawar yang membentuk hati. Hembusan angin malam yang terus menerjang keduanya membuat suasana malam itu menjadi semakin syahdu. Haidar sergega membuka penutup kepala yang menutupi mata indah milik Celin. Celin mulai mengerjap-ngerjapkan matanya saat sesuatu yang menutup matanya tadi sudah mulai terbuka. Dilihatnya pemandangan pantai di hadapannya itu yang telah disulap menjadi tempat yang begitu romantis oleh Haidar. Celin yang begitu terkejut hanya bisa menutup mulutnya menggunakan kedua tangannya. Dor, dor, dor. Beberapa kembang api nampak meletus di atas langit memancarkan keindahannya. Saat letusan kembang api itu mulai habis, Haidar segera menarik tubuh Celin agar menghadap ke arahnya yang sedari tadi berdiri di belakang Celin itu. Celin mulai memutar badannya sementara Haidar sudah mulai berjongkok di hadapannya dengan sebuah kotak cincin di tangannya. "Aku sudah menunggu saat-saat ini untuk mengatakan ini. Aku butuh keberanian yang besar. Maafkan aku yang sangat banyak kekurangan ini.
Aku memang bukan laki-laki yang romantis, tapi aku bisa mengusahakan menjadi romantis untukmu mulai saat ini, kata Haidar dengan segala keberaniannya saat ini. Aku memang tak pernah menunggumu sebelumnya. Kamu pun juga tak sengaja datang menghampiriku. Tapi percayalah bahwa kita memang sengaja dipertemukan oleh Tuhan. Lanjutnya lagi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pernikahan yang sempurna adalah pernikahan dari dua orang yang tidak sempurna yang mampu melengkapi satu sama lain. Kata Haidar lagi masih berusaha mengungkapkan semua yang memang sudah dia rencanakan itu. Ada nama yang selalu terlukis di hati, tapi belum tentu terlukis di buku nikah. Dan di sini, aku ingin kamu tertulis di keduanya karena aku mencintaimu. Dan aku menginginkanmu. Lanjut Haidar, sambil sesekali menarik napasnya panjang karena sedikit grogi. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Kata Haidar lagi, sambil memajukan kotak cincin yang sudah terbuka itu ke hadapan Celin. Sementara Celin begitu terkejut dengan pernyataan Haidar yang tiba-tiba melamarnya itu. Mungkin aku memang terlambat untuk melakukannya, tapi aku tetap ingin melakukannya untuk menebus sesuatu yang memang belum pernah aku lakukan kepadamu. Lanjut Haidar dengan mata sedikit berkaca-kaca karena terlalu menjiwai perasaannya saat ini. Lagu Marry Me milik Bruno Mars mengiringi keduanya saat ini. Celin begitu tersentuh akan apa yang hadir siapkan malam ini. Sebenarnya Celin sudah tidak mempermasalahkan tentang hubungannya yang dahulu. Bagi Celin lebih indah memandang ke depan daripada kembali menengok ke belakang. Dia tidak mempermasalahkan tentang Haidar yang tidak melamarnya ataupun tentang pernikahan keduanya yang tidak digelar secara besar-besaran. Jadilah istriku seterusnya dan jadilah matahari di dalam rumahku selamanya, kata Haidar lagi. Celin nampak berkaca-kaca, bahkan saat ini air matanya telah lolos dari pelupuk matanya. Dia menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan permintaan Haidar barusan. Haidar mengembangkan senyumnya. Dia segera berdiri dari posisinya saat ini. Diambilnya cincin itu. Disematkannya ke jari manis milik Celin. Entah kapan dia memesan cincin itu. Cincin berlapiskan berlian itu sungguh pas di jari manis milik Celin. Haidar mencium punggung tangan milik Celin setelah cincin itu terpasang di jarinya. Celin nampak memandangi tangannya yang terpasang cincin itu dengan senyum yang mengembang. Sesaat air matanya menetes karena terlalu haru. Keduanya pun berakhir berpelukan dengan mesra sebelum melanjutkan diner romantis keduanya. Dan bersambung.